مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتدع ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في جنة خلد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري باب ما يذكر في المناولة وكتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائز واحتج بعض أهل الحجاز بالمناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. Pembahasan baru bab ma yudkaru fil munawalah, ya, tentang yang berhubungan dengan munawalah dan menulis kitab atau pesan dari seorang ulama untuk orang-orang yang berada di berbagai macam negeri atau di negeri-negeri. Anas bin Malik berkata, Utsman bin Affan menyalin Al-Quran atau mushaf-mushaf dan dikirim ke berbagai negeri. Abdullah bin Umar dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Malik mengatakan hal itu boleh. Jadi munawalah itu boleh. Apa itu munawalah? Jadi ilmu tersampaikan ke kita bukan hanya sekedar face to face, duduk di majelis Pak Ustadz dengan muridnya ketemu, bukan seperti itu saja, tapi bisa juga dengan metode munawalah. Munawalah itu secara asal nawala yunawilu, munawalatan artinya menyerahkan. Menyerahkan. Nawaltu jawali ila fulan, saya serahkan HP saya ke fulan. Nah, jadi munawalah apa yang diberikan, apa yang disampaikan. Jadi Rasulullah SAW nanti akan kita bahas menulis ayat, menyampaikan ajakannya, seruannya kepada raja-raja yang ada di Arab, ya, dan sekitarnya, atau penguasa dunia pada waktu itu, Romawi dan Persia. Jadi Rasulullah tidak ketemu langsung, tapi Rasulullah menulis surat. Nanti suratnya dikirim. Yang ngirim siapa? Utusan, kurir. Nah, tapi kalau kurirnya Rasulullah itu ulama. Kurirnya Rasulullah ulama, didikan Rasulullah untuk menyampaikan yunawil, menyerahkan ilmu yang dari Rasulullah kepada raja-raja Arab dan non-Arab. Seperti itu. Utsman pernah menyalin Quran diperbanyak, ya, zaman dulu nggak ada fotokopi, jadi menyalinnya ya betul-betul menyalin, ditulis ulang, kemudian dikirim ke negeri-negeri. Ya, orang yang di sana itu nggak ketemu Utsman, ya, nggak ketemu, tapi Quran itu dinyatakan valid. Kenapa? Karena jelas siapa yang mengirim, jelas siapa yang memerintahkan menulis. Utsman bin Affan yang bawa juga jelas. Walaupun tidak ketemu,
Tidak ketemu dengan siapa? Dengan Utsman bin Affan. Seperti itu. Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id, ya kalau Abdullah bin Umar sahabat Nabi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ya ulama di kalangan tabi'in, ya atau di bawahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam Malik mengatakan itu boleh, ya. Jadi kita menulis hadis, kemudian kita kirim hadisnya. Kita kirim hadisnya. Seperti Muawiyah itu kalau ada masalah, ya dia bertanya kepada sahabat yang lain. Kalau sahabatnya jauh, akhirnya nulis surat bertanya. Nanti sudah sampai suratnya, sama sahabat dijawab. Ya, biasanya bertanya tentang hadis. Ya. Kalau sahabatnya dekat langsung tanya. Kalau sahabatnya jauh, pakai surat seperti itu. Pakai surat. Nah, surat itu nggak ketemu langsung, tapi yang penting yang ngirim jelas, yang bawa jelas, sah, boleh diterima. Itu namanya munawalah. Imam Bukhari contohnya menulis Sahih Bukhari, kemudian mengatakan, saya serahkan buku karangan saya yang berisi hadis di sini kepada engkau, dan engkau boleh menyebarkannya, meriwayatkannya dari saya. Itu sudah tersambung, berarti itu mutasil. Mutasil itu ketemu. Walaupun tidak kuat-kuat amat, tapi boleh. Kenapa? Karena memang udah dapat izin dan udah diberikan bukunya. Walaupun yang lebih bagus kalau seandainya murid dengar dari Imam Bukhari ketika membaca Sahih Bukhari dari A sampai terakhir, kemudian mengizinkan meriwayatkan isi hadis tersebut. Seperti itu. Tapi kan nggak semua orang sempat begitu. Ada yang sibuk. Ya kayak zaman dulu aja tetap ada yang ke sawah mungkin, ya ke ladang cari rumput. Umar aja nggak sempat pengajian terus, akhirnya ganti-gantian dengan tetangganya. Seperti itu. Jadi munawalah ringkasnya seperti itu. Jadi nggak langsung ngambil ilmu dari mulutnya Pak Ustadz, dengar langsung, ya dengar hadis nggak langsung, cuma lewat surat atau lewat buku. Seperti itu. Yang penting sudah diizinkan. Nah, kalau seandainya seorang murid, ya kayak sebagaimana yang saya sampaikan, Imam Bukhari nemu di rumahnya buku karangan Abdullah bin Mubarak seperti Kitabul Jihad atau tentang akhlak. Ada bukunya Abdullah bin Mubarak tuh ada, dia menulis buku. Cuma kan Imam Bukhari dapat bukunya saja dari bapaknya, karena bapaknya dulu itu kan muridnya Abdullah bin Mubarak, ulama hadis terkemuka, ya Abdullah bin Mubarak. Jadi Ismail bapaknya Imam Bukhari itu berguru kepada Abdullah bin Mubarak. Cuma kan masalahnya apa? Bapaknya meninggal, Imam Bukhari belum ada, ya lahir yatim. Akhirnya Imam Bukhari tidak bisa mengatakan saya meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak. Itu namanya wijadah. Wijadah itu nemu saja, nemu buku bagus, karangannya jelas, ya itu boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh, cuma lemah. Wijadah itu nemu, ya kayak kita aja nemu emas di Guci lagi gali-gali tanah. Nemu. Nah, kalau ada petunjuknya, penulisnya siapa, apa segala itu masih mending. Itu kalau nggak jelas kan nggak tahu kita jadinya. Nah, Imam Bukhari ketika mendapatkan hadis-hadis dari Abdullah bin Mubarak itu namanya wijadah. Hanya menemukan saja, belum dapat izin. Kenapa? Ya nggak ketemu memang dengan Abdullah bin Mubarak, sudah meninggal. Nah, Imam Bukhari lahir 194, 156 ya. Abdullah bin Mubarak meninggal 181. Nah, oke, intinya tidak ketemu. Di sini diterangkan bahwa ulama Hijaz itu membolehkan
munawalah, walaupun tidak ketemu langsung dengan guru, ya, atau mendengar langsung dari mulut guru, itu nggak apa-apa. Dalilnya Nabi itu pernah menulis surat, ya, kepada pemimpin perang, ya, kemudian satu surat, kemudian kata Nabi, la taqra, jangan dibaca ya, hatta tablugha makana kadza wa kadza, sampai kamu berhenti di tempat ini. Falamma balagha dzalikal makan, ketika sudah sampai ke tempat itu, faqara'ahu 'alan nas wa akhbarahum bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian baru dibuka dan disampaikan kepada Nabi. Intinya, jadi Nabi ngasih surat ke pemimpin perang. Ini surat dari saya, sampaikan ke orang-orang. Tapi jangan kamu buka sekarang. Nanti kalau udah sampai di sana baru buka. Ya, dia bawa surat itu, dia sendiri nggak tahu, tapi udah dapat izin. Nah, gitu. Udah dapat izin dari Rasulullah, suruh bawa, kemudian suruh menyampaikan. Nah, itu namanya munawalah. Nah, jadi yang terpenting itu izin dari yang punya ilmu, seperti itu. Makanya konsep ijazah itu ijazah kalau bahasa Indonesia, Pak. Ijazah, orang Indonesia kan suka diringankan, ya. Ijazah itu dari bahasa Arab, ijazah, ajaza yujizu, artinya membolehkan. Ya, ketika dia udah belajar 3 tahun atau 4 tahun, S1, udah wisuda, kamu dapat ijazah, dapat izin, kamu udah diakui ilmunya, pelajarannya di atas sekian, udah dianggap lulus, boleh jadi dokter, boleh praktek, boleh ngajar SAG di bidang agama, kamu di bidang fisika. Itu sebetulnya konsep Islami. Ya, jadi belajar sama guru, nanti disimpulkan ini sudah boleh menyampaikan, seperti itu. Itu upaya untuk membentuk atau mewariskan ilmu kepada generasi berikutnya, seperti itu. Ijazah, nah, itu bahasa Arab ya, ijazah bahasa Indonesia. Nah, jadi ilmu tersebar kepada kita itu bukan langsung dari mulut orang alim tersebut, tapi lewat media. Nah, ternyata media itu sangat penting. Nah, makanya contohnya Rasulullah itu mendakwahi Romawi sama Persia itu kan pakai 1 lembar surat saja. 1 lembar isinya satu ayat, ya. Kemudian kata-kata Nabi mengajak, udah. Nanti rajanya menyampaikan kepada kaumnya, ada surat dari Rasulullah, udah. Nah, jadi yang penting memang terbukti itu surat dari Rasulullah, ya. Walaupun nggak dengar langsung dari Rasulullah, itu sah. Sekarang kan kita ini, kenapa Bapak sholat 5 waktu, apalagi sholat subuh, sakit-sakit aja sholat subuh berjamaah? Oh, karena pernah dengar hadis Rasulullah, man sholal bardain dakhalal jannah, siapa yang sholat 2 yang dingin, maksudnya sholat subuh dan asar, masuk surga. Semangat sholat berjamaah subuh sama asar, padahal asar lagi capek-capeknya, tetap ke masjid. Enggak pernah dengar dari Rasulullah, cuma dengar dari atau baca dari kitab. Nah, kitabnya teruji sudah, walaupun wijadah, tapi kan ada yang meriwayatkan kitab itu. Sahih Bukharinya betul, Sahih Muslimnya betul, seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa, itu ngamalkan ilmu. Jadi jangan kita gini, saya emang mau beriman kalau ketemu Rasulullah langsung. Wah, nggak bisa, nggak mesti begitu. Ya, kita ini mengenal Allah itu lewat tanda-tandanya. Apalagi tanda-tanda itu udah dibenarkan oleh Rasulullah, memang dibimbing oleh Rasul, udah selesai. Soalnya nanti ada sebagian orang tuh, aku mau beriman kalau ngelihat Allah dulu dah. Arinallah jahrah, tunjukkan Allah terang-terangan, saya beriman baru. Surga lihat dulu, neraka lihat dulu, baru saya beriman. Surga, emang kamu pernah ke surga? Nah, gitu kan. Dia begitu yakinnya surga nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak pernah melihat. Nah, padahal tidak mesti seperti itu. Tidak mesti seperti itu. Nah, kenapa? Karena surga itu ujian, memang ujian. Ujian siapa yang
imannya kuat, siapa yang nggak mau beriman. Nah kan gitu, orang-orang musyrik zaman dulu tuh gitu aja. Coba Nabi Muhammad ke atas langit dulu terus bawa kitabnya, kita ngeliat langsung ini Quran dari langit betulan gitu. Dia harus lihat sendiri. Nah seperti itu. Tapi kadang-kadang nggak masuk akal juga mereka. Ya untuk hal-hal yang berbau mistis, berhala-berhala ini kalau dengar suara ini bisa begini, kalau yang begitu tuh yakin sama-sama nggak ngelihat. Kalau sama jin-jin setan-setan dia takut harus motong sapi di tempat ini, motong unta di tempat ini, harus gini-gini ya gitu. Kalau sama Nabi Muhammad ditantang harus begitu. Nah yang nggak ilmiah itu percaya kalau yang enak-enak. Jadi intinya dia tuh menolak syariat. Kenapa? Bertentangan dengan hawa nafsu. Ketika ngikutin Nabi Muhammad, proyek-proyek haram, proyek-proyek yang merugikan orang tuh tidak boleh semua sama Nabi Muhammad. Seks bebas tidak boleh, minum-minuman keras tidak boleh, kan menguntungkan itu. Yang menindas yang lemah itu tidak boleh. Nabi Muhammad ketika haji wada, khutbah di musim haji, ya khutbah. Ya, isi khutbahnya di awal-awal tuh satu tentang persamaan derajat, semuanya sama di hadapan Allah. Yang bedakan iman, mau hitam putih, Arab non Arab sama. Kemudian apa? Tentang penindasan kepada orang-orang yang lemah, memanfaatkan orang-orang lemah. Ya kata Rasulullah, riba semuanya saya injak di bawah kaki. Masa riba saya injak. Ya itu Rasulullah, bayangin abad itu sudah. Kenapa? Karena betul-betul mencekik. Riba yang pertama saya batalkan, riba paman saya sendiri Abbas. Walaupun tidak ada sudah. Yang dulu ngutang 1 miliar, bayar 1 miliar saja. Udah kembalikan. Ru'us amwal saja, modalnya aja. Yang itunya nggak usah dibayar. Itu zaman dulu udah begitu. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela yang lemah. Tapi juga bukan yang lemah suruh malas-malas, etos kerja yang tinggi. Rasulullah memerintahkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, bersemangat. Nah seperti itu ya. Jadi ilmu sampai ke kita itu kadang-kadang kita itu nggak dengar langsung. Bukan kadang-kadang, justru banyaknya kita tuh nggak dengar dari, apalagi umat yang belakangan ini nggak dengar dari Rasulullah langsung. Kalau Abu Bakar dengar dari Rasulullah langsung, Umar dengar langsung, itu musafahah jadi hadatsana. Kalau kita ya harus punya jarak. Bahkan kita dapat kitab tapi kitabnya sudah dijaga, alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa Pak. Jangan aduh gimana ya. Kenapa? Karena umat yang belakangan seperti ini pun punya kedudukan sendiri, ya. Dalam satu hadis kata Nabi, waditu ani qad raaitu ikhwani, saya ini udah nggak sabar ingin ketemu sama ikhwani, saudara-saudara saya. Qalu ya Rasulullah awalasna ikhwanak. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kan kita udah ikhwan panjenengan, wahai Rasulullah, kan kita udah saudara seiman kita. Oh enggak, antum ashabi, kalau kalian tuh sahabat-sahabatku, ketemu langsung, dengar langsung. Ikhwanil ladina ya'tuna min ba'di. Adapun ikhwan saya yang saya kangen banget sama mereka itu orang yang enggak ketemu sama saya meninggal dia datang. Gitu. Nah, itu konteksnya begini, Pak. Konteksnya Rasulullah ketika ziarah kubur kan identik dengan kematian, mengingat mati ya kan. Nah, Rasul ngomong gitu, saya udah kangen mau ketemu saudara-saudara saya. Rasul makanya kata Rasulullah, ana faratukum alal haud, saya mati duluan kalau bahasa kita. Saya farot itu pendahulu, ya, yang babat alas, yang membuka lahan itu farot, atau yang duluan lah farot. Intinya kata Rasulullah, saya meninggal duluan, nanti saya tunggu kalian di telaga. Gitu. Jadi Rasulullah itu ketika meninggal itu dia satu sisi senang. Kenapa? Karena saya mau prepare, saya mau nunggu kalian di telaga. Nanti kita itu udah janjian, Pak. Aslinya Rasulullah itu udah nunggu kita di telaganya Rasulullah. Tapi syarat yang bisa minum di situ harus mengamalkan perintah Rasulullah.
kalau mengganti ajaran Rasulullah maka nggak bisa minum. Nah, Rasulullah tuh saking kangennya, saya meninggal duluan, nanti kalau meninggal bisa siap-siap. Biasanya kan kalau ada tamu agung itu kok kita pulang cepat, ya kan begitu Pak. Masa ada tamu presiden mau datang, bupatinya masih di Jakarta, nggak balik, dia mau ke sini, pasti cepet-cepet balik. Ada tamu agung, ya Rasulullah sangat menghormati, mencintai ikhwannya, saudara-saudaranya. Jadi nantilah kita ketemuan di telaga. Syahdu sekali Pak, Rasulullah itu kangen dan ingin ketemu sama umatnya walaupun tidak pernah ketemu. Ya ketemunya harus mati dulu. Oke. Jadi kematian itu walaupun menyedihkan, tapi ya itu jalan kita masuk surga, ya mati dulu. Karena kalau hidup terus juga nggak enak kan Pak. Coba Pak yang udah tua di rumah sakit tuh nggak mati-mati, dokternya sampai capek, nggak meninggal, anaknya juga sampai habis uang, udah bingung, udah lepas aja, uang habis, lalu jelas-jelas sudah tua juga, uang habis, ini habis, sudah capek, tidur di rumah sakit terus, pekerjaan tertinggal, utang banyak, udahlah ikhlasin aja. Kalau kita hidup terus juga capek, ya itu sudah memang gitu tahapan hidup kita itu. Jadi mayat dulu untuk kita bangun jadi lebih baik. Kita harus jadi putih dulu begitu ya, kemudian kita nanti bisa lebih baik. Ya persis kayak teori kupu-kupu ya ulatnya nggak bergerak, diem jadi jenazah. Ya kan Pak, jadi entung apa Pak, entung apa itu untuk mancing zaman dulu. Ya, itu ulat jadi putih di pohon pisang tuh, atau ulat-ulat yang lain lama dia gitu, tiba-tiba bergerak dia, bisa terbang. Cewek-cewek pada mau waktu jadi ulat, waktu masih ulat, perempuan-perempuan tidak mau, jorok, jijik. Pas sudah jadi kupu-kupu ditaruh di rambut, taruh di kepala. Kenapa sudah berubah lebih baik setelah kematian? Ya kayak mati sih ya, enggak. Itunya berapa lama dia itu apa? Nah, itu kalau dalam IPA apa Pak? Aduh saya lupa lagi. Perubahan itu apa? Apa? Metamorfosis. Betul kah? Mungkin itu harus dimurojaah lagi kayak Al-Quran. Nah itu jadi nggak apa-apa kita jadi mayat dulu putih lama di alam barzah dulu, baru kita nanti akan berubah menjadi, kalau kan nanti muda terus, nggak tua, sakit nggak akan sakit, sehat nggak akan sakit, bahagia nggak akan sengsara selamanya. Harus ada itu. Sekali lagi, yang cinta dunia nggak mau mati susah sendiri. Dokternya udah mati semua, dia mau hidup terus. Coba sudah 200 tahun gimana? Nggak bisa ngapain-ngapain, nggak bisa main futsal yang suka futsal, nggak bisa nyalon lagi, ingin 10 kali nyalon, nggak ada yang mau, sudah tua. Nah, udah, jadi kita harus nerima, kita harus selesai, harus gantian sama anak-anak kita yang sekarang yang kecil, harus gantian. Makanya kita siapkan anak-anak kita supaya lebih hebat dari kita. Seperti itu. Jangan mau hidup terus kayak orang komunis itu. Ya. Oke. Jadi ilmu yang sampai, bahkan, jadi saya ulangi ya, ilmu yang diambil oleh ikhwan itu bukan langsung dengar dari Rasulullah, yaitu kita cuma baca di hadis-hadis ini yang diriwayatkan itu kata-kata Rasulullah. Tapi subhanallah Pak, subhanallah, orang yang nggak dengar dari Rasulullah langsung itu lebih banyak daripada yang dengar langsung. Makanya Rasulullah itu kangen. Kenapa? Nah, saya ulangi Pak biar semangat lagi ya. Nah, jadi umat Islam itu kata Rasulullah 100 berapa? 120 baris. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Ahlul jannah isrun wa mi'atus saf. Penduduk jannah itu, penduduk surga itu 120 baris. Samanuna min hadhil ummah. 80 baris dari umat ini. Coba dipikir, 120 baris, 80 barisnya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Itu kan kalau di parlemen itu apa Pak, partai paling banyak Pak? PDI kayak. Nah, itu kan dunia Pak. Kalau dunia kan, kalau di Cina yang banyak ya PKC, Partai Komunis Cina, atau Tiongkok, itu satu partai aja ya berkuasa selama-lamanya. Nah, Xi Jinping. Nah,
Jadi itu dunia, tapi ini akhirat. Banyak yang bagus Pak, bukan banyak-banyak aja. Banyak yang bagus, 120 baris, 80 barisnya umat Islam, berarti 2/3 penduduk surga itu umatnya Nabi Muhammad. Saya mau nanya, sahabat Nabi itu berapa Pak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, berapa? Untuk di angka Fathu Mekah saja 10 ribuan. Ya, itu mayoritas sudah keluar semua dari Madinah itu. Ya, tinggal mungkin yang sakit-sakit, yang tua-tua, anak-anak kecil, bocil sama mama-mama itu yang nggak ikut. Ya, sahabat itu yang ketemu Nabi langsung, dengar langsung itu nggak banyak. Umat Islam di Indonesia berapa umat Islamnya Pak? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, lebih kan? Sekarang berapa penduduk Indonesia? 200-an juta lebih ya. 230 atau 250. Umat Islamnya bisa dibilang 70%. Wah, itu kan kebanggaan Rasulullah. Tapi tetap ada baina qausain itu tanda kurungnya gitu ya, atau tanda petiknya lah. Ya, jadi Rasulullah itu mencintai umatnya yang betul-betul berpegang teguh dengan ajarannya. Ya, tapi selama la ilallah Rasulullah cinta juga. Selama tidak berbuat syirik lah, pokoknya Rasulullah cinta walaupun maksiat-maksiat. Cuma kan kecintaannya beda dengan yang betul-betul serius dengan yang biasa-biasa saja. Nah, jadi intinya, jadi pembahasan munawalah itu penting sesungguhnya. Nah, jadi munawalah itu intinya siapa yang memberikan ilmu tuh ustadznya atau gurunya udah jelas dulu. Walaupun tidak langsung dengar dari pak ustadznya, tidak apa-apa. Yang penting jelas asalnya dari ustadz itu. Karena nggak sempat ya, sibuk, akhirnya surat-suratan aja. Muawiyah nanya Bunda Aisyah tentang hadis ini, tentang gini. Dijawab sama Bunda Aisyah, surat juga. Bunda Aisyah di Madinah, Muawiyah di Syam. Kalau nggak sempat pakai surat, ketemu langsung, nah itu enak. Tapi kan karena keadaan kadang-kadang akhirnya kita nggak bisa seperti itu. Jadi pelajaran jarak jauh itu sebetulnya penting. Yang menguasai UT Universitas Terbuka itu bagus itu. Ya, agak santai, dapat uang banyak, 1 orang bayar sekian, 1 Indonesia kuliah semua. Ya, tapi yang penting ada gurunya, jelas gurunya, yang disampaikan betul, ya itu bagian dari mendapatkan ilmu. Nah, seperti itu. Jadi harusnya kita juga bisa untuk menyampaikan Islam seperti itu. Nah, jadi intinya kalau munawalah itu harus jelas siapa yang ngasih, ya. Kemudian itu dianggap sah. Nah, selama penguat-penguat itu jelas tidak ada pemalsuan, karena belum dibaca soalnya. Siapa yang ngasih dan ngasih ke siapanya juga jelas Pak. Siapa yang ngasih, siapa yang dikasih. Nah, kemudian yang dikasih ini 2. Yang dikasih entah itu tujuan utama atau pengirim, kurirnya itu juga dianggap sudah bersambung kepada ilmu tersebut. Nah, jadi itu tentang munawalah. Jadi kisahnya seperti ini dari Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud. Dia mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat bi kitabihi. Jadi kitab itu artinya tulisan, ya, surat ya tulisan juga. Rasulullah mengirim surat, ya, yang diutus seorang sahabat Nabi, kurirnya namanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, ya, wa amarahu an yadfa'ahu ila adimil bahrain. Rasulullah memerintahkan agar surat itu diberikan kepada Adimul Bahrain, ya, Raja Bahrain. Bukan Bahrain yang sekarang yang main bola itulah. Ada Bahrain, ada Qatar, ya kan? Nah, yang suka pura-pura jatuh padahal disentuh dikit itu apa Pak? Bahrain ya? Atau Qatar? Nah,
Ini kalau Bahrainnya zaman Nabi Muhammad itu lebih luas dari Bahrain yang sekarang. Bahrain sekarang bagian dari Bahrain yang di zaman Nabi. Jadi Bahrain, kalau zaman dulu kerajaan Bahrain itu membentang dari Bahrain yang sekarang sampai ke Arab Saudi, Ahsa, daerah timur, ya, timurnya Saudi, Ahsa, Qatif, pesisir pantai. Nah, itu luas. Ya, sekarang kan udah kecil-kecil. Negara Arab yang paling besar Arab Saudi. Yang lain itu ya kayak kabupaten aja, kecil kayaknya. Kuwait, Qatar. Jadi kalau Bapak pakai motor kencang-kencang udah kelewatan negara orang. Negaranya kecil. Makanya kaya. Kalau kita kan besar jadi susah kayaknya. Yang kaya banyak, yang miskin berlipat-lipat. Enggak apa-apa, yang penting bertauhid. Enggak berbuat syirik, mengamalkan sunnah Rasulullah, berbuat baik, bersabar, bekerja. Nah, seperti itu. Nah, jadi Raja Bahrain dikasih ke Raja Bahrain. Kok kenapa dikasih ke Raja Bahrain? Karena waktu itu Raja Bahrain itu ikut blok Persia. Jadi dulu itu bloknya blok Persia sama blok Romawi, kayak blok Barat, blok Timur gitu. Kalau zaman dulu ada Uni Soviet, ada Amerika. Nah, itu ada yang ke Amerika, ada yang ke Uni Soviet. Kalau Partai Komunis Indonesia kan ke Uni Soviet sama temannya Cina, kalau di Indonesia, kalau di Asia Tenggara Vietnam itu bloknya. Nah, jenderal-jenderal revolusi itu kan sekolahnya ke Amerika, kan ngambil belajar tentaranya ke Amerika semua. Makanya nggak suka itu Partai Komunis Indonesia, disembelihin, akhirnya nggak disembelih, ditembak, diculik. Intinya sama sampai sekarang itu masih ada lah secara umum blok-blokan. Cuma mungkin kalau dulu terasa banget Persia itu sebagian raja Arab tuh ikut bloknya Persia. Persia itu sekarang daerah Iran. Nah, Iran sekarang. Dulu itu negara yang maju sekali. Sampai kalau Bapak buka surat dalam Al-Quran ada surat Rum, Ghulibatir Rum, Romawi pernah dikalahkan. Padahal Romawi dikalahkan oleh siapa? Oleh Persia. Kalah Romawi. Ya, fi adnal ardi, di dataran bumi paling rendah. Nah, atau ada ulama tafsir macam-macam tafsirnya di situ. Ada yang mengatakan ini masuk ijaz karena sampai sekarang terbukti dataran yang terjadi perang antara Romawi dan Persia itu dataran bumi paling rendah sedunia berdasarkan alat. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi setelah mereka kalah, mereka akan menang lagi. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Bid'a itu 3 sampai 10. Nah, waktu itu umat Islam senang. Ketika Romawi kalah, umat Islam sedih. Ketika Romawi menang, umat Islam senang. Karena Kristen lawan orang yang tidak mengenal konsep kitab, konsep nabi-nabi, seperti itu. Jadi intinya Persia itu kuat sekali. Romawi aja pernah digasak seperti itu. Tapi karena takdir Allah, Romawi walaupun pernah hancur lebur gitu bangkit kembali dan bisa mengalahkan. Itu kebesaran Allah. Allah mengangkat derajat sebagian kerajaan dan menghancurkan sebagian yang lain. Ya. Karena waktu itu orang Arab itu ngelihat Pak pertarungan itu, dilihat ketika Persia menang, Quraisy senang Pak. Wah, tuh kan yang pakai kitab-kitab itu, yang pakai nabi-nabi begitu kalah. Padahal Quraisy itu keturunan Nabi Ibrahim. Tapi dia lebih suka Persia yang menang. Persia nyembah api, begitu dia mengagungkan patung itu lebih dekat. Enggak suka sama Kristen. Seperti itu. Makanya orang-orang Arab yang Kristen itu seperti Warokoh bin Naufal, ya kerabatnya Khadijah. Warokoh itu karena dia belajar ke Syam seperti itu. Nah, ala kulli hal, intinya dulu berkuasa sekali. Jadi orang Arab sebagian ikut blok Romawi, sebagian ikut blok Persia, Faris. Nah, akhirnya sama Raja Bahrain langsung di forward, dilanjutkan karena ini untuk atasan, dikirim ke Kisra, ya, ila Kisra. Kisra itu nama gelar untuk Raja Persia. Ya, kalau orang Mesir rajanya Firaun. Jadi Firaun itu bukan nama, gelar. Ya kayak Hamengkubuwono, gelar. Nah,
Terus presiden nama orang atau gelar? Gelar kan? Nah, presiden. Kalau Romawi kaisar, koisor, itu nama gelar. Gelar untuk raja. Romawi kaisar, kalau untuk raja Persia Kisro. Kalau untuk raja Jawa yang mana dulu? Apa kan biasanya ada paku bumi atau apa? Pokoknya gelar lah intinya. Ya, ketika surat ini sampai ke tangan raja Persia, waktu itu yang di zaman Nabi nama rajanya Abruwais bin Hurmuz bin Anus Sarwan. Ya, itu nama rajanya yang sejaman dengan Nabi Muhammad. Nah, ya, kalau Romawi raja yang sejaman dengan Nabi Muhammad Konstantin. Ketika surat ini sampai dan dibaca, falamma qara'ahu, ketika raja Kisra tadi itu si Kisra, ya, raja Persia tadi baca, langsung disobek-sobek. Ilmu yang itu kata-kata Nabi itu kan ilmu, Pak. Kata-kata Nabi itu ilmu, langsung apa? Disobek-sobek. Emosi, Pak. Ya. Betul-betul disobek-sobek. Kenapa? Jengkel banget. Emosi dia, Pak. Kenapa? Sebabnya satu. Isi suratnya itu min Muhammad Rasulillah ila adimi Kisra. Dari Muhammad Rasulullah kepada pembesarnya ila adimi Faris, ya, kepada pembesar Persia, kepada Kisra. Dia itu tersinggung. Ini orang Arab yang itu ngikut saya. Ya, orang Arab tuh gak ada yang berani sama kita, bahkan ngekor ke kita lah. Kita negara kuat superpower, nih Arab yang kucluk-kucluk kucluk-kucluk Arab Badui gitu. Kok beraninya nyebut namanya duluan daripada nama saya. Sobek-sobek. Marah. Wah, kalau jadi raja jangan begitu, Pak. Walaupun punya kekuatan jangan sombong lah ya. Jangan sombong. Tapi dia itu yang nggak tahu emosinya itu tinggi sekali. Tersinggung sedikit, marahnya luar biasa. Nah, makanya ibu-ibu jangan begitu juga. Nah, biasa aja, nggak usah diomelin keras-keras tetangga dengar. Nggak usah. Jadi kayak Kisra ini emosian, disobek-sobek suratnya, ini tersinggung dikit aja. Ya kayak sebagian kita lah, Pak, ya. Tersinggung dikit, akhirnya mohon maaf ada yang membunuh, Pak. Ada yang ninju sampai berlebihan begitu ya. Cinta ditolak, dicincang-cincang. Itu gara-gara pacarnya emosi. Nah, putus, pas putus ada yang marah, aja dicincang-cincang, dimasukkan ke putu. Waduh, makanya lah jangan emosian, akhirnya rugi sendiri, ya. Jadi ketika suratnya disobek-sobek, kata Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, menantunya Abu Hurairah, menantunya Abu Hurairah ini, Rasulullah berdoa mudah-mudahan mereka Allah sobek-sobek juga. Jadi setelah Rasulullah meninggal, Romawi itu kalah, Pak. Romawi di zaman Khattab itu gulung tikar juga, tapi enggak 100%. Ya, masih punya kekuatan dan sampai sekarang penguasa lagi. Nah, kalau Persia itu habis. Ya. Sejak zaman Nabi sudah mulai gejolak, di zaman Umar rata, selesai, enggak ada Persia lagi. Enggak sopan, lain sama Romawi. Romawi itu rajanya waktu itu, saya mohon maaf kok Konstantin tadi, Heraklius itu ketika datang surat dari Nabi itu, ya dia kumpulin panglima-panglimanya, menterinya, semua pangdam-pangdam, semua dikumpulin di pendopo atau di istana raja, tutup pintu, semua pejabat semua hadir, Pak. Jenderal-jenderal yang nomor 1 itu, ya, kumpulin semua. Ini ada surat, ini dari, kalau kalian ikutin kalian akan masuk jadi raja selamanya, bahkan untung dunia akhirat. Maukah kalian ikutin ini? Itu mau ngajak masuk Islam. Kenapa? Heraklius itu tahu banget, karena dia ulama juga. Jadi ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri penerus Nabi Isa itu siapa, orang mana, dia disunat atau enggak disunat, itu kan hadis pertama di Sahih Bukhari kan itu, Pak.
setelah apa? Innamal a'malu binniyat, ya. Hadis kedua ya sudah kita bahas. Itu wah itu hampir ya hampir masuk Islam. Bahkan dia ngomong kalau ada nabinya di samping saya cuci dah kakinya. Ya. Karena tahu ini nabi betulan. Kenapa? Karena dia punya ilmunya, ahlul kitab. Orang Yahudi dan Nasrani yang berilmu itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tuh tahu tentang Nabi Muhammad tuh tahu sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Hampir, tapi nggak masuk Islam juga. Kenapa? Pas diajak begitu, diajak masuk Islam, apa? Akhirnya panglima-panglimanya semua itu, istilahnya punggawa-punggawanya, mungkin menteri-menterinya. Kan sekarang juga jadi presiden perlu fraksi kan. Kalau nggak setuju bingung juga. Nggak bisa jadi raja sendirian. Ketika menolak, mereka mau kabur. Ya sampai pintunya itu mau dibobol gitu ya, pokoknya mau kabur. Wah bingung Heraklius, ini panglima-panglima saya atau inti kerajaan saya pada nggak mau ternyata sama Muhammad ini. Akhirnya suruh balik lagi. Para menteri, para pejabat, tokoh-tokoh, saya itu tadi cuma ngeprank aja, itu bahasa saya sudah cuma pura-pura aja mau ngetes kalian tuh cinta dengan Trinitas, kalian tuh mempertahankan agama kalian enggak. Oh ternyata kalian bagus. Akhirnya mereka ketika begitu sujud. Padahal beneran ngajaknya itu, cuma ya karena pengikutnya jadi kabur semua, followernya rontok, bingung, nggak jadi raja lagi atau jadi raja tapi kecil, akhirnya nggak mau. Akhirnya apa? Lebih memilih follower daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun masih sopan Pak, suratnya itu disimpan bagus, karena tahu ini. Mohon maaf, sebagian orang itu nggak beriman bukan karena nggak tahu. Abu Thalib itu pamannya Nabi itu tahu Nabi Muhammad itu benar, tetap nolong Nabi Muhammad, tidak memerangi Nabi Muhammad. Bahkan orang musyrik yang lain, teman-temannya Abu Thalib yang big bossnya Quraisy atau non Quraisy yang membunuh Muhammad, tidak bisa. Abu Thalib masih hidup, berani sama Abu Thalib? Tidak berani. Abu Thalib meninggal baru Nabi Muhammad diintimidasi, diusir. Jadi ada sebagian orang tuh tetap dengan kekafirannya, dia tahu kebenaran. Ya gimana? Keimanan itu bukan karena kita mau atau apa, karena itu pilihan Allah. Tapi kita diperintahkan berusaha menambah iman, mempertebal iman, seperti itu. Nah, jadi Romawi sampai sekarang kuat. Itu hikmahnya, karena juga punya penghormatan kepada Islam. Seperti itu, tetap ada walaupun di akhir zaman Islam yang akan kembali menjadi penentu arah sejarah. Ya, tugas kita sekarang mempersiapkan generasi itu. Di zaman Rasulullah pernah, sahabat pernah, ya dahulu pernah, kenapa nanti enggak bisa? Insya Allah. Cuma kan musuh-musuh Islam juga nggak mau diam. Pokoknya gimana generasi umat Islam ini yang muda-muda itu teler, ayam potong begitu ya. Iya, enggak punya jiwa yang besar seperti itu. Makanya kalau mau seperti yang pertama lagi, ya kita siapkan generasi itu dengan cahaya Al-Quran, Sunnah. Ya, Quran Sunnah nggak bertentangan dengan sains, dengan teknologi, ya, tapi harus memang membacanya dengan wahyu supaya nggak mabuk sains akhirnya jadi ateis, mabuk matematika, mabuk fisika, ya, mabuk sosial akhirnya melupakan agama, lebih mendahulukan kepentingan dunia daripada ajaran Islam. Jadi intinya Rasulullah ketika menyampaikan ilmunya kepada Raja Bahrain, kepada Raja Persia itu enggak Rasulullah langsung ke sana, enggak. Pakai surat aja dan itu sah. Boleh. Nah, jangan sepelekan surat Bapak, kata-kata Bapak yang sebaris dua baris itu kepada saudara seiman. Jangan sepelekan, yang penting jelas aja yang ngirim. Jelas yang ngirim, terus ajarannya jelas juga. Itu sebagian orang itu berubah karena apa yang disampaikan. Tidak mesti harus dengar terus ngelihat videonya atau ketemu langsung, tidak mesti. Pokoknya semua media, semua wasail itu sebab yang bisa membuat agama Allah kuat.
dan kita sama-sama selamat, kita gunakan seperti itu. Jadi itu inti dari pembahasan kita malam ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.